Nah, kembali lagi di channel YouTube saya. Di sini kita akan belajar mengenai tata cara pembuatan kuis melalui Quizy. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kelemahan dari Quizy. Yang pertama kelebihan, yaitu untuk yang pertama adalah bagi guru mudah untuk membuat soal. Itu jika siswa menjawab pertanyaan dengan benar, maka akan muncul beberapa poin dan juga akan mendapatkan ranking. Kemudian yang ketiga yaitu jika menjawab soal salah, maka akan muncul jawaban yang benar. Dan yang terakhir yaitu jika selesai mengajukan kuis, pada akhir akan ada tampilan review question bila jawaban yang kita pilih. Selanjutnya yaitu kelemahan dari kuis Quizy. Pertama, siswa dapat membuka tab baru, artinya dapat masuk dengan akun lain. Yang kedua, susah dalam mengontrol siswa ketika membuka tab baru. Yang ketiga yaitu siswa bisa turun peringkat walaupun sudah menjawab semua soal. Hal ini karena kecepatan waktu dalam mengerjakan soal. Yang terakhir yaitu akan menjadi kendala jika siswa terlambat bergabung mengerjakan soal. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membuat tata cara pembuatan soal kuis dari Quizy. Nah, di sini kita buka lah. Di sini ada layar. Di sini karena saya menggunakan yang namanya di HP ya, jadi tidak di laptop. Sebenarnya sama sih, tergantung kita yang pakai itu layarnya. Terus kemudian nanti kita akan melihat yaitu di Google. Nah, kalau bisa ini Google Chrome ya, Google Chrome. Kita tulis, kita buka, kita tulis. Di sini tambahkan tab ya, tambahkan tab baru. Terus kemudian muncul seperti ini, kita tulis apa yang kita inginkan, yaitu Quizy. Itu nah, Quizy ini di sini adalah saya yang pilih quizy.com login. Nah, akan muncul seperti ini, kita pilih yang login Quizy. Login Quizy, kita tekan, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, tampilan seperti ini. Terus kemudian kita bisa juga membuat layar di HP kita itu menjadi desktop. Nah, kita bisa tekan tombol titik 3 di atas. Nah, terus cari yang namanya desktop. Nah, ini juga kita pilih yang buat kan. Jadi itu tadi sebelah kiri ya tombolnya. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di situ ada yang namanya judul. Nah, kita coba pakai judul apa? Contohnya pembelajaran Quran hadis kelas 1 gitu ya. Di sini soalnya saya membuat contoh untuk pembelajaran Quran hadis. Nah, di situ juga ada pilihan pembelajarannya. Nah, di situ kita pilih yang lebih. Nah, di situ kita cari mengenai pelajaran apa yang kita akan buatnya. Di sini saya akan memilih yang namanya pelajaran agama. Nah, kemudian tekan selanjutnya. Kita tunggu beberapa menit. Nah, di sini ada pilihannya buat pertanyaan, pilihan ganda, banyak jawaban, isian singkat, survei, esai ataupun slide. Nah, di sini saya akan membuat pertanyaan yang berupa pilihan ganda. Jadi ada banyak fiturnya ya. Nah, bisa juga kalian isian singkat atau yang lainnya. Nah, pilihan ganda saya tekan, di sini akan muncul gambar seperti ini. Tulis pertanyaan, pilihan jawaban dan sebagainya. Nah, kita pilih itu tadi, situs Discord.
akan muncul seperti ini kalau kita buat yang namanya layar kita berupa situs desktop. Nah, itu kita kembali lagi. Nah, seperti ini. Kita tulis pertanyaannya. Contohnya pertanyaannya yang saya buat itu karena ini pelajaran kelas 1 dan materinya huruf hijaiyah, saya bikin pertanyaan ada berapa jumlah huruf hijaiyah. Tuh di situ. Nah, di sebelah kanannya itu juga akan muncul. Jadi ada banyak warna. Intinya menarik untuk membuat siswa tertarik untuk mengerjakannya. Nah, di situ juga ada pilihan jawaban A, B, C, dan D. Lah, ketika kalian mau membuat atau menambah jawaban, kalian bisa tekan di bawahnya itu ada yang namanya tambah pernyataan. Tuh, nah di situ huruf A saya beri jawaban 21, B 28, C 29, dan D 30. Nah, seperti itu. Nah, di situ kalian juga harus bisa menentukan waktu untuk mengerjakan soal itu. Nah, di bawah kiri, di sebelah kiri bawah itu ada yang namanya waktu soal pengerjaan. Nah, di sini ada macam-macam untuk waktunya. Kalian bisa pilih waktu untuk mengerjakan satu soal itu. Nah, di sini saya membuat 30 detik untuk pertanyaan di atas. Tuh, ada juga 2 menit dan lain sebagainya. Kemudian langsung bisa pilih simpan, tombol hijau itu ya. Kita pilih yang namanya simpan. Munculnya ini adalah jawaban dari pertanyaan kita. Jadi di sini kita akan membuat soal beserta jawabannya. Setelah kita membuat soal, kita menentukan jawaban yang benar. Nah, jawabannya adalah 29. Kemudian kita klik lagi simpan. Tuh lah, kemudian bisa muncul seperti ini. Nah, ini untuk layar desktopnya ya, soalnya nggak terlihat, saya kembalikan lagi ke situs awalnya. Nah, di sini sudah terlihat bahwasannya pertanyaan kita sudah tersimpan. Nah, di sini itu jawaban yang merah itu salah. Kemudian kita tambahkan lagi di atasnya ada buat pertanyaan lagi lah, kita tambahkan. Tuh, kita contohnya lagi ya, kita bisa juga membuat yang namanya soal berupa gambar. Nah, di situ ada situs yang buat gambar lah, kita tekan, nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita tekan, nah kita pilih. Sebelumnya kita sudah mendownload mengenai gambar-gambar untuk kita jadikan soal. Nah, di sini contohnya saya sudah mendownload mengenai huruf hijaiyah. Nah, di sini adalah huruf do. Saya unggah terlebih dahulu, kemudian kita tekan selesai, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, kita juga bisa menekan pertanyaan. Nah, contohnya gambar di atas dibaca apa. Nah, itu kita bisa pilih seperti apa, po, bo, terus kemudian lam, nun, itu ya. Kalau mau tambah pilihan jawaban juga boleh, tapi saya di sini pakai 4 saja, menurut saya sudah cukup. Tuh, sama seperti kita pilih untuk waktu pengerjaannya. Nah, di sini ada beberapa tadi ya, saya pilih 30 menit, terus kemudian saya simpan. Tuh. Nah, kembali lagi di sini saya akan menjawab untuk pertanyaan di atas, jawaban yang benar apa. Nah, kemudian kita simpan. Nah, akan muncul seperti ini lagi lah. Soal kita sudah 2 lah. Untuk nambah lagi kita buat lagi ya pertanyaan baru di atas itu. Tanda plus di atas itu kita tekan. Nah,
kita akan membuat pertanyaan lagi, pilihan ganda contohnya ya. Nah, di sini saya yang ketiga yaitu membuat itu pertanyaan yang jawabannya itu berupa gambar juga bisa. Di sini contohnya lafaz nun ditentukan pada gambar. Itu untuk jawabannya kita juga bisa membuat yang namanya berupa gambar. Contohnya saya akan membuat berupa gambar ya. Di sini di sebelah kanan tadi ada gambar. Nah, itu kita tekan terus kita jelajah untuk gambar. Sebelumnya kita sudah mendownload terlebih dahulu ya gambar-gambar yang telah kita inginkan untuk dijadikan jawaban dari pertanyaan kita. Nah, seperti ini gambar nun. Nah, kemudian lagi sebelah kanan lagi, nah ditekan akan seperti ini lagi. Kita cari untuk sesuai pertanyaan yang kita berikan. Di sini akan lebih menarik untuk siswa menjawab, karena bukan hanya berupa gambar saja ataupun tulisan. Jadi ada macam ya, bisa digabungkan juga. Kita pilihlah untuk jawaban yang benar. Ada berapa tuh, biar anak-anak itu tidak bosan untuk mengerjakan soal yang telah kita berikan. Kalau sudah selesai sama langkahnya, yaitu kita beri waktu jadi sini 30 detik, kemudian kita simpan dan kita akan di sini lagi yaitu menjawab pertanyaan yang benar. Nah, simpan kembali. Nah, udah selesai lah di sini bentuk dari soal tersebut. Nah, ini ada 3 ya macamnya, dan seterusnya sama seperti langkah-langkah awal tadi lah. Terus kemudian terbitkan, nah, akan muncul seperti ini. Kita pilih bahasa Indonesia, terus kemudian kita cari yang satu gitu ya. Terus kemudian kita publik untuk ini bisa diakses oleh semua orang, jadi kita publik. Ada juga sih untuk pribadi, tapi di sini pilih yang publik, kemudian disimpan. Tunggu sebentar. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada yang namanya mulai kuis langsung atau berikan pekerjaan rumah. Di sini akan saya berikan pekerjaan rumah. Nah, di sini ditentukan waktu pengerjaannya. Di sini saya akan contohnya ya membuat tanggal 28. Itu terus waktunya pun juga ditentukan. Kemudian bisa langsung ditugaskan. Nah, setelah itu akan muncul yang seperti ini. Salin link, terus ke Google Classroom dan sebagainya. Nah, kayak untuk situs skopnya ya. Akan muncul seperti ini. Di situ juga ada kodenya. Nah, kemudian untuk share linknya kita juga bisa langsung ada tulisannya salin. Nah, kita salin. Oke. Salin game. Nah, di situ itu untuk gambarnya ya. Nah, kita coba untuk salin game. Kita udah salin. Nah, kalau udah sampai sini kemudian bisa dikerjakan oleh siswa kita. Itu. Jadi sangat mudah untuk membuat yang namanya kuis di Quizizz. Dan juga seperti tadi di depan ada kelebihan dan kelemahannya juga. Nah, ini sudah selesai. Linknya sudah bisa dibagikan ke siswa.